لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya membeli roti. Meski hari sudah larut malam, tapi semangat belajar tak pernah berhenti. Lanjut, Kang Yasin. Sampai kelar ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih di surat Al-Adiyat dari ayat 6 sampai 8. Berbicara tentang cinta harta yang berlebihan. Seperti biasa sebelum masuk ayat ke-7 kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Mari kita sudah bahas innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar durhaka, ingkar, membangkang, membantah, kufur ya kepada Tuhannya. Ini kita sampaikan bahwa ayat 1 sampai 5 Allah bersumpah dengan kuda perang ataupun onta yang dibawa untuk berangkat haji, bahwa hewan itu besar, gesit, larinya cepat, tapi nurut sama majikannya, nurut sama yang punyanya. Sementara manusia
diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingkar, tapi tidak mau nurut kepada Allah. Kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia ala dzalika, terhadap yang demikian itu, maksudnya pengingkaran itu, lasyahid, benar-benar. La di sini namanya taukid, maknanya benar-benar. Syahidun, syahid, benar-benar menyaksikan. Syahid, menyaksikan. Nah dia hanya ini siapa dia? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas atau terhadap hal itu, maksudnya pengingkaran tersebut, la syahid, benar-benar menyaksikan. Sebagian mengatakan wa innahu balik ke ayat ke-7, ayat ke-6, yaitu innal insana li rabbih lakanun. Berarti wa innal insana, berarti hu di sini baliknya ke manusia. Jadi hu di sini wa innahu, sesungguhnya dia. Dianya siapa nih? Karena ayat sebelumnya innal insana li rabbih lakanud, berarti hu di sini sama wa innal insana ala dzalika lasyahid. Sehingga diterjemahnya menjadi sesungguhnya dia ke manusia tuh. Jadi manusia itu benar-benar lasyahidun, menyaksikan ala dzalika, atas kanun itu, pengingkaran tersebut. Tapi ada sebagian yang menafsirkan hu-nya baliknya ke Allah, wa innallaha maksudnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jurayj, bahwasanya wa innahu di sini maknanya wa innallah. Wa innallaha ala dzalika lasyahid. Bahwasanya Allah menyaksikan pengingkaran itu. Jadi Allah tuh tahu manusia itu ingkar kepadanya. Sementara Ibnu Abbas, dan ini yang dipilih oleh mayoritas ulama ahli tafsir, bahwa di situ hu-nya baliknya ke al-insan. Jadi manusia di situ. Sehingga wa innahu ala dzalika lasyahid, kata Ibnu Abbas, sebenarnya manusia eling, dia sadar, dia tahu dia itu ingkar kepada Allah. Manusia itu sebenarnya tahu dia itu banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah. Kita kalau ditanya jujur pasti iya saya banyak bangkang ini. Iya saya banyak gak nurut ini. Iya saya banyak melanggar aturan Allah ini. Semua orang akan mengatakan bahwa iya kita ini sebenarnya melabrak aturan Allah. Meskipun dia mungkin kalau ngomong di media, enggak, kita sudah sesuai hukum. Tapi dia pasti di hati kecilnya, mungkin dia ngomong sama istrinya, mungkin dia ngomong sama anak-anaknya, mungkin dia ngomong sama diri sendiri, ya Allah saya sebenarnya melabrak hukum ini. Saya sebenarnya melanggar aturan ini. Ini saya sebenarnya keliru. Saya sebenarnya meninggalkan syariatmu. Itu manusia tuh secara sadar sebenarnya tahu dia itu salah. Jadi sebenarnya dia yang tahu itu salah, tapi tetap dilaksanakan. Itulah yang Allah katakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu buat orang-orang yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa bijahalah, karena kejahilan. Di situ jahalah, di situ surat apa? An-Nisa ya. Coba kita buka. Iya, surah An-Nisa ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua surat Al-An'am. Al-An'am ayat 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Artinya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu lagi terakhir surat An-Nahl 19. An-Nahl 119. Bismillah. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tiga ayat ini di surat An-Nisa ayat 17, Al-An'am 54 dan juga surat An-Nahl ayat 119. Allah katakan di situ, Allah mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, melanggar aturan itu bijahalah, disebabkan karena kejahilan. Apa makna jahil di situ? Kata para ulama, bukan adamul ma'rifah atau adamul ilmi. Bukan berarti dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Karena kalau orang nggak tahu, dimaafu nggak dosa. Misalnya dia makan daging, wah bener gue makan, habis 2 mangkok. Baru kasih tahu, Pak, itu daging bukan daging sapi, bukan daging kambing. Daging apa itu? Bab 1. Masya Allah. Gimana dong sih? Habis 2 mangkok ini. Dosa apa enggak tuh? Enggak, karena kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tulisannya bir peletok. Haram apa enggak? Nggak haram. Begitu dia minum, kok baunya kayak cap orang tua ya? Ternyata beneran bir, peletoknya ditambahin doang itu. Dia nggak tahu, lalu dia minum, haram nggak dosa. Maka di 3 ayat ini itu bukan maknanya jahil itu nggak ngerti, bukan. Jahil itu dia ngerti, dia tahu itu nggak boleh, dia tahu itu terlarang, dia tahu itu haram, tapi tetap dia lakukan.
tetap dia makan, tetap dia ambil, tetap dia labrak. Itu namanya bijahalah. Artinya manusia sebenarnya ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu itu salah sebenarnya. Maka kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Meskipun dia sendiri tahu dan sadar itu salah, tapi seringkali tetap dia lakukan. Nah, ketika dia taubat diterima apa enggak tuh? Tetap diterima. Maling, dia tahu sebelum mencuri bahwa itu nggak halal, dia tetap maling. Tapi setelah itu dia bertobat, dia benar-benar nyesal, ya Allah, nggak akan ngulangi lagi. Diterima apa enggak? Tetap diterima, tetap diterima oleh Allah. Bahkan ada ulama itu yang mantan maling, seperti Fudail bin Iyad. Itu ulama besar beliau, tapi dulunya begal, rampok. Apa dia nggak tahu ngerampok itu nggak benar? Tahu dia, ngerti ya. Bahkan ada kisah katanya Imam Syafi'i itu pernah dinasihati sama maling. Jadi Imam Syafi'i dinasihatin sama rampok. Imam Syafi'i kalau pepergian itu bawa buku, hartanya adalah bukunya. Dan buku di zaman itu kan cetakannya bukan seperti sekarang di print, tulisannya itu pakai komputer. Dulu nulis tangan. Kalau nulis tangan berarti kan butuh banyak lembaran, kertasnya tebal-tebal lagi. Jadi kalau bawa satu buku itu bener gerobak, itu sih buku semua itu. Begitu dicegat sama perampok, kata Imam Syafi'i, silakan ambil semua yang kalian mau, tapi tolong jangan bawa bukuku, karena kitab-kitab inilah hartaku yang paling berharga. Emas, perak semua silakan ambil, udah ambil, tapi buku jangan. Kenapa memangnya? Karena disitulah ilmu, dan kalian nggak berguna buat kalian, dijual juga nggak laku zaman itu ya. Nggak berguna buat kalian, jadi nggak usah diambil. Kata maling itu, ya katanya berilmu, tapi ilmunya di buku. Jadi kalau bukunya hilang, ilmunya hilang juga tuh. Oh, iya juga ya. Maka di situ kemudian muncul al-ilmu fis sudur, fis sudur. Ilmu itu harus ada di sini, bukan di lembaran kertas gitu. Jadi kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ibnu Abbas menafsirkannya bahwasanya manusia pada hakikatnya tahu, sadar perbuatan melanggarnya itu dia ngerti. Kalaupun di dunia dia nggak mau jujur ngaku, di akhirat pasti akan diakui. Meskipun sebenarnya di dunia dia udah tahu ini salah sebenarnya. Cuman kalau dia ngomong salah, nanti masuk penjara. Kadung dia bilang benar dari awalnya kan, tapi sebenarnya tahu dia. Urusan masalah ijazah sebenarnya yang punya ijazah tahu itu. Urusan masalah melanggar hukum itu semua tahu. Emas 74 kilo tahu disuruh punya siapa, tahu dia. Cuman kan panjang urusannya kalau dijelasin di dunia. Udahlah biarin, terserahlah pada berspekulasi gitu. Tapi besok di padang mahsyar dia akan akui itu pasti. Nah itu kata Ibnu Abbas. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul. Ya. Wa takhunu amanatikum, kalian berkhianat amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Sekalian itu ngerti sebenarnya, kata Allah. Di surat Al-Mulk ayat 11 ya. Kalau kita buka surat Al-Mulk ayat 11. Fa'tarafu bihim. Ayat 11 ya. Iya terus. Al-Mulk. Rabbahum yang pas kalian habis sair
Ayat berapa tuh? Fa'tarafu bidunubihim. Ayat 10 ya? Maaf, salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعترفوا بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Artinya mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Benar 11 kan? 11 sama 10 itu? 11 kan benar? 11 sih ya. Mana sih? 10 sih, kok 10? Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka ngaku tuh dosa, iya saya pernah dosa, iya dia ngaku itu. Di surat Ghafir ayat 11. Di surat Ghafir surat 40 ayat 11 juga sama tuh, ngaku dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Artinya mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, jadi di situ manusia akan ngaku dosa. Fa'tarafna bidunubina. Kami ngaku, ya Allah kami dosa dulu, kami melanggar, kami tidak nurut, ngaku manusia itu. Bahkan di sini ayat 130 surat Al-An'am, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi bahwasanya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka dulu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Baik, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, baik yang diterjemahkan hu di situ adalah Allah ataupun yang menerjemahkan hu adalah manusia, itu sama-sama benar karena bisa saling menguatkan. Jadi kalau manusia di dunia tidak menyadarinya, maka di akhirat badannya yang akan memberikan kesaksian. Dia sebenarnya tahu salah, tapi dia nggak mau ngaku. Maka hari kiamat dia akan ngaku. Kalaupun nggak ngaku mulutnya, yang ngaku anggota tubuhnya. Ini yang kita sampaikan, pernah kita bahas juga, bahwa ada 6 anggota tubuh kita itu yang akan ngomong besok, karena dia sebagai CCTV. Apa saja itu? Yang pertama di surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, maka yang ngomong tangan dan yang bersaksi adalah kaki. Jadi tangan ngomong, ya Allah hari anu tanggal sekian saya tanda tangan nih, ya, airin ini nih, ini tender ini tangan ini yang tanda tangan ya Allah. Kata kaki, saya saksinya, ya saya lihat, saya tahu. Nanti sebaliknya, kata kaki, jam sekian hari anu tanggal sekian itu saya berangkat ke tempat maksiat, ke dugem. Ya. Itu dia akan ngomong tuh kaki. Kata tangan, saya saksinya, saya megang botol itu. Dia akan ngomong itu. Jadi kalaupun mulut nggak ngomong, nah tangan yang ngomong, kaki yang ngomong. Yang kedua di surat An-Nur ayat 24, kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan
dan kaki mereka bersaksi atas mereka bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Tangan, kaki ditambah lidah di sini. Surat An-Nur ayat 24 tambah lidah. Tadi katanya mulut dikunci, mulut yang dikunci tapi lidah enggak. Apa bedanya mulut sama lidah? Mulut itu dia bisa berkamuflase, dia bisa bohong, dia bisa mengelak. Tapi kalau lidah dia tidak bisa mengelak. Maka kita mau tahu nih orang jujur apa enggak, lihat lidahnya. Orang kalau jujur itu ngomong, lidahnya itu lancar, enggak keluh. Tapi kalau orang bohong, lidahnya tuh keluh dia. Mulut mungkin lancar ya, tapi lidah itu nggak bisa dibohongin. Maka seringkali ada orang namanya talafat al-lisan, terpeleset lisan. Karena lidah itu nggak bisa, susah diajak bohong itu. Kalau diajak bohong dia akan kelihatan dari warna wajah itu. Makanya ada orang ya Allah keceplosan. Sebenarnya lidah itu pengen jujur sebenarnya gitu. Cuman mulut pengen bohong, akhirnya keceplosan. Yang nggak tahu jadi tahu. Oh gitu jadi enggak itu. Itu lidah tuh nggak bisa diajak bohong. Di dunia saja tuh banyak sekali orang yang terpeleset lisannya. Nah besok hari kiamat lidah itu akan ngomong deh. Padahal otak itu bilang A, lidah ngomongnya B karena hakikatnya B deh. Nggak bisa kita kendalikan. Kalau sekarang kan kita mau ngomong apa di sini, baru keluar di mulut. Besok yang di sini lain, yang di mulut lain. Nggak bisa kita kontrol. Itu makna yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Udah 3 tuh berarti kan? Lidah, tangan dan kaki. Ditambah lagi dalam surat Fussilat, wa yauma yahsyuru a'da'allahi ilan nari fahum yuza'un. Pada hari yuhsyaru a'da'ullah, musuh-musuh Allah akan dikumpulkan, digiring menuju neraka. Hatta idza ma ja'uha, sampai udah di depan mulut atau pintu neraka itu, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka bersaksi atas mereka sam'uhum, pendengaran. Jadi semua yang pernah kita dengar, kuping itu ngomong. Dulu malam jam sekian tanggal sekian ini saya dengar ini ya Allah. Kata tangan, iya kami dapat upah dengar. Jadi ada kupingnya dengar, tangannya yang ngambil upah dengar. Nanti jangan ngomong-ngomong ya, ini gua kasih upah dengar gitu. Kata duit, saya saksi, saya ngambil. Kata kaki, habis itu kita bawa ke padel. Kaki yang ngomong tuh. Insya Allah. Gak bisa kita bersembunyi ya. Wa absaruhum, dan juga penglihatan mata. Mata udah pasti ngeliat. Kata mata, saya ngeliat gepokan merahan semua. Ngomong semua tuh hari kiamat. Kita mau gimana lagi tuh? Udah gak bisa bersembunyi. Wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kulit ini akan ngomong. Kulit yang merasakan kita menyentuh itu semua akan bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Terus itu kita akan ngomong, bukan kita lah, orang kafir itu ya. Kulit, kenapa kamu ngomong? Kuping, kenapa kamu berbicara? Wahai telinga, mata, tangan, kenapa kamu berbicara? Kan kalau kamu laporan, kita jadi ketahuan. Kalau kita ketahuan kan kita disiksa. Kalau disiksa kan tangan ngerasain sakit juga, kuping kebakar juga, mata kok akan kebakar juga gitu. Yang sakit bukan cuma saya, kamu semua yang ngomong ini kebakar sakit juga. Apa jawabnya? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang bikin kami ngomong adalah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dia Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maka wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum
Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian tidak mungkin bersembunyi, kata Allah, besok hari kiamat dari kesaksian telinga, mata, dan juga kulit. Akan tetapi kalian mengira Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang telah kalian lakukan. Jadi kita pikir Allah nggak ngelihat, padahal Allah maha melihat. Dan Allah titipkan CCTV di tubuh kita. Ayat ini tuh ngajarin kita ya betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh lihat kita membangkang. Allah tahu kita bermaksiat. Allah lihat kita tidak mau taat kepadanya, tapi tetap dikasih nikmat. Masya Allah. Kita ada tetangga sering kita bantu, ketahuan sama kita, dia sering ngomongin kita, jelek-jelekin kita sama tetangga yang lain. Berhenti, langsung kita stop tuh bantuan. Biar dia nyaho dia, biar tau rasa dia. Macam-macam sama saya. Oke, kita stop. Itu kalau kita manusia tuh, kita kalau tahu ada orang jahat sama kita, langsung kebaikan kita stop. Kadang orang tua ke anak juga suka begitu. Anaknya nakal, bilang sekolah, ternyata dia main PS. Oh langsung, gak ada duit jajan, gak ada. Sekolah sana, gak ada jajan. Allah tuh itu maling aja dikasih nikmatnya masih. Orang kafir sekalipun dikasih oleh Allah. Itu betapa baiknya Allah ya. Jadi kalau ada orang masih berpikiran Allah jahat, takdir gak adil, wah itu orang itu gak tahu diri itu. Allah lihat semua perbuatan kita. Allah tahu banget ini kita bagaimana gitu. Tapi itu tidak mengurangi jatah rezeki Allah kepada kita. Masya Allah. Allah tetap berikan nikmat. Selama kita masih di dunia, dapat haknya, jatahnya Allah kasih kita. Meskipun bisa jadi karena maksiat, karena dosa, karena perbuatan haram yang dilakukan seseorang, itu bisa menghalangi jatah rezekinya ada. Bisa. Itu sebagai teguran supaya orang itu berhenti berbuat maksiat. Kata Nabi, wa innal abda la yuhramu ar-rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba boleh jadi terhalang mendapatkan rezeki gara-gara maksiat yang dia perbuat. Ada, betul. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita menyadari kekeliruan yang diperbuat. Karena tahu bahwa itu salah dan atau tahu bahwa Allah Maha mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah itu Maha bukan cuma melihat, basir. Basir itu kalau kata Agim, bagus banget terjemahnya itu. Agim itu bilang yang Maha menatap. Melihat dengan menatap itu nggak sama. Kalau melihat itu konotasi di bahasa kita ya. Melihat itu konotasinya itu sekedar melihat doang gitu. Tapi ya sepintas gitu. Lihat kunci motor saya nggak ya? Tadi saya lihat yang warna hijau kan? Iya benar. Tadi saya lihat di mana ya? Nah itu ngelihat tuh. Tapi kalau menatap, nah itu menatap. Allah itu basir. Kita bukan cuma dilihat, ditatap. Mau ngapain? Oh ya ngapain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak bisa menghindar, nggak bisa ngumpet. Walaupun kita masuk ke dalam tanker di bawah tanah itu kelihatan sama Allah. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah bisa lihat tuh pergerakan semut. Kita jangankan semut, ular kobra aja nggak kelihatan sama kita kalau malam-malam gelap itu. Kalau jengking nggak kelihatan. Kadang truk aja nggak kelihatan pak. Ada anak muda ngomong-ngomong truk gede banget ditabrak sama dia. Apa masalahnya? Lampu motornya nggak ada, tabrak sama dia. Kenapa lampu motor nggak ada? Dia sendiri yang rusak tuh lampu motor. Emang nyari penyakit tuh bocah. Motor ini dibuat sama pabriknya udah dikasih lampu supaya kalau jalan malam kelihatan. Sama dia dimatiin biar keren gitu. Nabrak tuh truk keren tuh terserah dah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Masya Allah. Jadi bukan cuma melihat tapi menatap, basir. Sehingga kita mestinya selalu merasakan namanya muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan ayat ke-8-nya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini kata Ibnu Abbas, kenapa ayat ke-7 tadi hu-nya adalah manusia? Karena nggak mungkin di sini kita terjemahkan Allah. Allah benar-benar mencintai harta sehingga sangat kikir, mustahil. Maka hu di sini hanya bisa ditafsirkan manusia. Nah, itu karena di sini ditafsirkan manusia, di ayat 6-nya juga manusia, maka ayat ke-7-nya kata Ibnu Abbas juga manusia gitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Di situ maknanya manusia hu-nya. Jadi kata Allah, dan sesungguhnya dia manusia itu lahubbi, benar-benar mencintai al-khair. Al-khair secara bahasa artinya kebaikan. Ya, al-khair secara bahasa kebaikan. Tapi maksudnya di sini adalah harta. La syadid, benar-benar sangat keras, sangat kuat. Jadi kata Allah, dan sesungguhnya dia manusia itu benar-benar sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Lihubbil khairi la syadidul bukhli gitu. Wa innahu lihubbil khairi la syadidul bukhl. Aslinya begitu. Cuma kata al-bukhlnya dihilangkan, namanya hadzaf ya. Mahdzuf aslinya. Wa innahu lihubbil khairi la syadidul bukhl. Aslinya begitu katanya. Terus kemana? Kenapa dihilangkan? Karena nggak bagus. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nud dihid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Did. Jadi rimanya itu bagus, indah. Kalau misalnya dirobah, dibalikin ke aslinya, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadidul bukhl. Nah, itu agak ngerobah irama itu. Sehingga kata al-bukhlnya dihilangkan, sisa syadidun saja. Kata tanwin di situ menurut pemahaman ini, tanwin namanya tanwin iwad. Dia menggantikan kata al-bukhl. Jadi al-khair itu aslinya mencakup semua kebaikan. Tapi kalau di Quran disebut al-khair, itu keseringannya materi, harta. Harta disebut khair, kebaikannya. Itu karena kata para ulama, hukum asal harta itu halal. Hukum asal duit itu halal. Kapan dia menjadi haram? Cara mendapatkannya. Adapun hartanya halal. Sehingga misalnya ada orang ngerampok, maling, begal, dapat duit dia, haram tuh duitnya kan. Dia lari, ngejar angkot, naik angkot, sampai di Lebak Bulus, turun dari angkot, dia bayar. Duitnya itu hasil begal dia, hasil dia rampok. Ini sopir angkot halal apa haram? Halal. Meskipun duitnya sama tuh, ini duit yang tadi habis begal nih, ya dirampok duit orang, dijamret gitu, kan haram tuh buat dia. Tapi begitu dikasih ke supir angkot, halal. Jadi hukum asal harta itu halal. Nauzubillah, ada seorang wanita berzina, nauzubillah, dia dapat uang dari hasil zina, haram. Tapi habis praktek zina dia pulang pesan ojol. Si ojol mah kagak tahu menau pokoknya. Saya dipesan, ya datang saya anterin. Gede. Pulang dibayar. Nih Bang, makasih ya. Ini lebih Mbak, kembaliannya Mbak. Gak usah, ambil aja. Widih, baik bener nih. Padahal dia nauzubillah dzalik boleh jadi tadi hasil zina, duitnya haram duit dia. Tapi si ojol halal karena dia jasanya nganterin, antar jemput penumpang saja. Kecuali emang dia tahu, Mbak mau ada ini ya pesanan, saya antar deh. Nah, itu jelas. Penadah itu, tukang antar-antar itu.
haram itu, dia termasuk wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau dia enggak, dia sesuai dengan pekerjaannya saja, maka statusnya tetap halal. Nauzubillah. Ada seorang suami, dia korupsi di kantornya. Dia ngambil uang secara tidak halal di kantornya. Pulang ke rumah, dia kasih tuh istri duit. Mah, masak besok yang enak, nih uangnya. Uang apa nih Pak? Alhamdulillah, ada bonus dari kantor. Itu buat istrinya halal apa haram? Halal. Yang haram si suami aja. Padahal duitnya itu juga gitu. Itu hakikat harta itu sebenarnya adalah al-khair. Tapi cara mendapatkannya atau cara membelanjakannya itu yang mengubah dia jadi halal atau haram. Hukum asalnya halal. Maka itu disebut dengan al-khair. Itu kalau disebut di Quran al-khair, maknanya adalah harta. Itu kata Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah bahwa maksud al-khair adalah harta. Artinya wa innahu li hubbil mali lasyadid. Karena ada dalam surat Al-Fajr itu wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di situ al-mal menafsirkan al-khair di sini. Kata Ibnu Zaid, al-khair maknanya dunia. Dunia ini disebut dengan al-khair. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini ayat favorit sekaligus menjadi doanya kaum Jovisa, jomblo fisabilillah. Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir ke Madian. Sampai di Madian dia lihat ada sumur di situ. Orang-orang pada bawa hewan ternak, ngasih minum hewan ternaknya. Nggak taunya ada dua anak gadis bawa kambing itu, tapi tazudan, mau maju banyak cowok mundur lagi, nungguin. Terus cowok-cowok pada kelar, maju lagi, datang lagi cowok nyelak lagi, mundur lagi. Kata Nabi Musa, kalian ngapain? Ini kok cowok-cowok semua loh, kalian ngapain? Ya kami ini menggembalakan kambing. Terus ya mau ngasih minum kambing-kambing kita ini. Terus kenapa mundur maju mundur begitu? Soalnya kalau kita maksa masuk nanti kita senggol-senggolan, sikut-sikutan sama cowok gitu. Jadinya ya udah nungguin mereka kelar aja semua. Ini kalau kelar sampai malam ini. Karena orang Yordan itu atau orang Arab zaman itu ya, sampai sekarang sih, mereka kalau punya kambing itu, ngangon kambing bukan 1, 2, 3, 10, puluhan sampai ratusan ekor. Kalau gembala kambing itu bisa 300, bisa 400. Onta aja Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah kan, ketika Abraha datang memajukan Ka'bah, itu dicuri ontanya bukan 1, 2, 100 ekor. Coba itu. Berarti banyak. Kata Nabi Musa, kalian kalau nungguin semuanya pada kelar, subuh kalian mau ngasih minum. Ya habis gimana lagi? Emang kamu nggak punya kakak cowok atau adik cowok? Nggak ada, kami hanya 2 bersaudari. Bapak, babe udah semaput, udah tua, udah nggak kuat, udah nggak bisa, di rumah aja. Kata Nabi Musa, ya sudah sini saya bantuin. Musa badannya keker, maju, semua pada minggir, kasih minum untuk kambingnya semua udah kenyang. Dia mau pulang, Setelah pergi tuh 2 anak perempuan bawa kambingnya, Nabi Musa dibawa pohon, entah pohon apalah itu ya, pohon beringin apa pohon capi apa pohon duku lah, dibawa pohon. Kita berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa buat kaum Jovisa. Dulu saya waktu masih Jovisa, jomblo fisabilillah, ini doa yang selalu membasahi lisan saya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin faqirun, sangat fakir, membutuhkan apa saja kebaikan yang kau berikan kepada saya. Maksudnya butuh makan, butuh duit nih buat beli makan. Gak punya duit, gak punya makanan, gak punya pekerjaan, dan saya butuh itu ya Allah, tolong berikan kepada saya. Kira-kira gitu kalau bahasa kasarnya. Nah selesai baca doa ini,
Datang tuh dua anak cewek tadi. Tik, 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 tik. Kambingnya udah ditaruh rumah, dimasukin kandang. Dia nggak mau kambing lagi. Datang. Tik, tik. Kalau kita mungkin nyapa ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisana itu dipanggil sama Babeh ke rumah. Kenapa? Mau ngucapin terima kasih, ajak makan malam. Alhamdulillah, emang lapar banget ini perut kan. Doa, pengen dapat makanan. Nah, langsung kata perempuan itu diundang makan ke rumah. Babeh mau ngucapin terima kasih, dibantuin. Oke, emang lagi lapar kan Nabi Musa. Tahu-tahu Nabi Musa jalan di depan. Loh, mohon maaf Kisana. Emang sampean tahu rumah kita? Enggak. Terus kenapa nyelonong aja? Kita dong jalan di depan, kamu di belakang. Kata Nabi Musa, saya masih muda, kalian masih muda. Kalau kalian jalan di depan, saya di belakang, saya akan ngeliatin lenggak, lenggok, lenggak, lenggok. Bahaya. Terus di belakang, biar saya di depan. Tapi kan sampai nggak tahu rumah kita di mana. Tinggal kasih tahu kanan pir, saya belok kanan. Kiri mas, belok kiri, gitu. Jadi bukan ladies first, laki-laki dulu yang di depan. Karena laki-laki ya sekelas Nabi Musa pun bagian dari fitnah. Boleh jadi kan Nabi Musa mau nabi, nggak mungkin kali ngeliatin pinggang cewek. Ya Nabi juga manusia, apalagi ustad. Ustad juga manusia. Maka bukan sering ada beberapa ibu-ibu tuh, Ustaz bisa nggak bicara 4 mata? Wih, nggak boleh 4 mata, bahaya. Minimal 6, 3 orang berarti. Kan kalau 3 orang Ustaz, kalau 2 orang berbicara, yang ketiganya setan. Saya nggak mau jadi setan gitu. Ya udah 8 lah kalau gitu. Bahaya. Maka jalanlah Nabi Musa diarahkan sampai ke rumahnya. Kalau kemudian ditanya oleh Nabi Syuaib atau ayahnya 2 anak perempuan itu, faqassa alaihil qasas. Lalu diceritakanlah, saya nojok orang mati di Mesir, kabur dari Mesir. Sudah nggak usah takut, kamu di sini udah aman, nggak bakal dicari sampai ke sini. Dah, setelah itu udah kenyang, mau pamitan Nabi Musa. Saya mau pamit dulu nih Pak. Oh ya sudah, silakan. Begitu berdiri mau pamitan, anak perempuannya manggil, Pak, sini. Ada apa? Sini. Karena gadis itu. Ada apa? Sini. Nyamperinlah Nabi Syuaib. Ada apa? Kambing kita kan banyak ini. Kan bapak anaknya cuma kita doang berdua nih perempuan. Terus ya kalau saya sama saudari saya yang ngangon tuh kambing, resikonya ya repot. Karena di sana yang ngangon kambing cowok-cowok semua. Bapak udah sepuh. Terus apa maksudmu? Itu tuh cowok itu jangan disuruh pergi dia, suruh kerjanya sama kita, kan lumayan tuh kan ya, ada yang ngurusin kambing kita. Oke sip. Musa, kira-kira mau nggak kalau kamu nikah dengan salah satu anak saya? Kata anak, nikah kan mintanya supaya kerja. Bapaknya langsung bilang, kau nikahi anak saya, karena tahu ya anaknya naksir sama Nabi Musa. Daripada fitnah, tanya sama Nabi Syuaib kepada anak perempuan itu, kamu dari mana tahu kenapa dia harus kerja sama kita? Karena dia innahu laqawiyyun amin. Dia qawi amin. Ini jadi jargon waktu Pilpres 2019 berapa tuh? Jokowi amin itu. Jokowi ma'ruf amin. Pakai ayat itu surat Al-Qasas. Laqawiyyun amin. Qawi amin. Qawi kuat, amin terpercaya. Dari mana kamu tahu dia qawi, kuat dan amin? Waktu dia ngasih minum kambing kita tuh Pak, itu semua cowok semua pada nyingkir. Bisa dikasih minum semuanya tuh. Kuat dia orangnya itu. Dari mana kau tahu dia terpercaya? Tadi waktu kita undang ke rumah, dia nggak mau jalan di belakang kita, dia mau jadi depan. Karena khawatir ada fitnah. Wow. Keren juga nih cowok, kata bapaknya kan. Maka langsung kata Nabi Syuaib, mau nggak kamu an unkihaka ihda benatayya hatain, kau akan aku nikahkan dengan salah satu putriku. Kata Nabi Musa,
Baru ketemu sekali, dia langsung kasih anaknya. Kata Nabi Musa, saya ini perantau, saya ini dikejar-kejar, buron, nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, makan aja nih, baru dikasih sama bapak baru bisa makan. Sekarang suruh nikahin anak bapak, saya kasih makan apa nanti anak bapak? Kata Nabi Syuaib, gak usah khawatir, kau kerja sama saya 8 tahun. Masya Allah. Mintanya makan kepada Allah, dikasih pekerjaan, dikasih bini tuh. Doa ini tuh, kita mintanya satu, lapar pengen makan, dikasihnya oleh Allah makanan, pekerjaan, sama pasangan tuh. Kaum Jovisa ini nggak boleh lewat ini ya, ayat ini pokoknya. Dan nomornya pas banget lagi, nomor 24. Biasanya Jovisa udah saat nikah itu usia 24 tuh sebenarnya. Nomornya juga 24. Ini ngapa cerita ke situ-situ kita? Di sini ada mana khairin fakir, sangat membutuhkan harta. Khairin di sini. Itu kisah romantik yang ada di dalam Al-Quran. Itu romantismenya mengalahkan drakor Korea itu. Drakor melewat. Ini kisah nyata Nabi Musa ya. Daripada kita nonton drakor buat nyari yang romantis, baca surat Al-Qasas, wih, sama surat Yusuf, senyum-senyum sendiri kita ya. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 180. Di situ kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, in taraka khairanil wasiyah, kalau dia meninggalkan khairan, kebaikan, maka kewajiban dia harus memberikan wasiat. Apa makna khairan di sini? Bukan khair maknanya kebaikan, karena kalau kebaikan kita mati, kita tinggal apa kita bawa? Kita mati, kebaikan yang kita lakukan itu kita tinggal apa kita bawa? Kita bawa. Pahala sholat, puasa, sedekah, baca Quran, ngaji, kita mati, kita bawa. Berarti ini katanya ditinggalin. Nah, berarti di sini maksudnya adalah harta. Kalau harta sebanyak apapun nggak akan kita bawa, kita tinggal. Ini harta saya Ustaz, motor bola saya kredit Ustaz, sampai lunas. Kalau mati apa kita bawa? Tinggal. Harta, rumah, pasangan tinggal. Semua akan tinggal. Bahkan ada ibu-ibu meninggal masih pakai cincin. Nah, itu dikubur sama cincin-cincinnya apa enggak? Dilepas, tetap dilepas. Kalau susah dilepas dikasih sabun, nyeralak juga tuh, copot juga. Gak bisa masuk makam bahwa harta itu pasti ditinggal. Maka di sini makna khair adalah harta. La syadid, sangat cinta terhadap harta, kata Al-Mawardi. Kalau kata Hasan Al-Basri maknanya sangat bakhil sehingga enggan menginfakkannya di jalan Allah. Saking cintanya terhadap dunia, terhadap harta, disuruh sedekah, disuruh infak, ogah dia. Jatuhnya jadinya pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ada bakhil, ada syuh. Bakhil itu masih lebih mendingan daripada syuh. Syuh itu lebih parah. Syuh itu apa? Jadi kalau ada orang habis ngaji nanti kita ngebakso yuk, ayo. Selesai ngaji makan bakso. Selesai makan bakso, bayar diri ya, bayar masing-masing ya. Padahal dia ngajak, tapi suruh bayar dewek-dewek. Itu namanya bakhil. Nah lebih parah lagi, dia yang ngajak jajan bakso, begitu selesai makan, kamu ulang tahun kan, kamu aja yang bayar ya. Nah, itu namanya syuh dalam bahasa Quran. Bahasa kitanya meden. Bere kesedek, mere gehese, tumbere jahe namanya. Syuh. Itu karena saking cintanya dia sama dunia, jadi bakhil, jadi pelit. Alhamdulillah dari. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syaqiti, karena kecintaan terhadap kebaikan atau harta sehingga sangat bakhil untuk berinfak maknanya. Sebenarnya kita menyukai harta dan segala perhiasan di dunia itu sifat manusiawi dasar. Semua kita pasti suka duit, nggak ada manusia yang alergi sama duit. Bapak punya alergi? Ada pak. Apa alerginya? Saya alergi sama duit.
Apalagi yang duitnya merah, langsung pada gatel, saya nggak mau. Nggak ada. Ada nggak perempuan mbak-mbak yang alergi sama duit? Nggak ada. Justru alergi kalau nggak ada duit, gatel aja bawaannya. Kan cuma gatel, emosi bawaannya. Bawaannya kesel aja tuh kalau nggak ada duit. Begitu ada duit, dunia langsung terasa tentram, adem ayem, angin semilir sepoi-sepoi, indah karena ada duit. Dan itu fitrah manusia. Ya. Boleh nggak? Boleh lah. Manusia kalau nggak suka sama duit bahaya, nggak suka dengan dunia bahaya. Akhirnya hidup dia pelangap, kerja. Untuk apalah kerja Ustaz? Ujung-ujung kan saya tinggalkan. Kamu makan, ngapain makan? Ujung-ujungnya akan keluar lagi jadi ampas nanti Ustaz. Gak usah makan aja, biarin aja begitu. Bahaya lah justru. Kita harus memiliki syahwat. Maka kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Manusia dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat, terhadap lawan jenis supaya terjadi pernikahan. Kalau nggak ada syahwat dengan lawan jenis bahaya. Dia syahwat dengan sesama jenis, lebih ngeri lagi tuh. Atau dia sama sekali nggak punya syahwat, nggak nikah, punahlah, mati. Orang ketika nggak punya syahwat, nggak punya semangat hidup, bawaannya pengen mati, lama-lama mati beneran dia. Pelanga, bengong, sambet, mati ya kan. Jadi manusia itu memang harus punya syahwat, suka terhadap kemewahan, pengen beli motor, gimana caranya kerja yang benar. Pengen kebeli rumah, gimana caranya kerja, nabung. Pengen nikah nih, tapi nggak punya, gimana caranya kerja, dananya rapi. Itu membuat hidup kita jadi bergerak. Harus ada syahwat. Jadi ada semangat. Yang tidak boleh syahwatnya over. Nah, itu yang nggak boleh. Terlalu cinta terhadap harta, terlalu cinta kepada anak, terlalu cinta kepada pasangan, sampai menghalalkan segala cara. Itu yang bahaya. Saking cintanya dia sama anak, pokoknya yang mengganjal, menghalangi langkah anaknya, sikat. Pokoknya anak gua kudu maju, anak gua kudu jadi. Nah, itu bahaya dia tuh. Dia akan menghalalkan segala cara. Cinta tapi berlebihan, itu bahaya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, silakan cintai dunia. Ya, karena kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar akhirat tapi jangan lupain dunia. Kejar juga dapetin dunia untuk jadi batu loncatan kita mendapatkan akhirat. Ibadah aja kalau nggak punya duit dengan ibadah pas lagi punya duit beda. Sholatnya itu lebih tenang kalau punya duit itu. Wow. Punya duit. Kalau nggak punya duit, udah. Beda. Malah fokus pas nggak punya duit. Nanti Allah bikin kita nggak punya duit terus tuh. Jadi dunia itu jangan kita tinggalkan. Ambil dia tapi cukup berada di genggaman, jangan sampai menguasai kalbu kita. Karena kalau cinta berlebihan terhadap harta menjadikan manusia kikir, dan cinta berlebihan terhadap dunia membuat manusia lemah dan pengecut, takut mati dia. Disebut dengan wahan. Yushak al-umam an tada'a alaikum. Nyaris ya. Umat-umat musuh-musuh itu akan mengerumuni kalian kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seperti hewan-hewan buas yang merubungin mangsanya itu. Singa-singa, serigala-serigala yang sedang mengerumuni kijang atau kancil. Terus kata sahabat, wa min qillatin nahnu yawma idin, apakah karena jumlah kita sedikit hari itu ya Rasul? Kata Rasul, bal antum yawma idin katsir. Justru kalian jumlahnya banyak, tapi kalian diperebutkan oleh musuh. Kayak bola, dilempar sana, lempar sini, tendang sana, tendang sini, diremehkan, direndahkan. Masya Allah. Jumlahnya banyak kata Rasul, bukan karena sedikit. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi banyak seperti buih di lautan. Gak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Kemarin itu ada kapal, kita lihat pakai drone dari atas, itu sampah di atas laut banyak luar biasa.
Tapi kalau ada orang tenggelam, pegangan sampah sama plastik, dia akan tetap tenggelam, nggak bisa menyelamatkan. Banyak tapi nggak guna, cuma jadi ampas doang. Kenapa bisa begitu? Wal yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut rasa gentar, rasa takut di hati musuh kalian. Wal yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Lalu Allah tancapkan sifat wahan di dalam kalbu kalian. Sahabat bingung, wahan itu tahu artinya lemah. Kok bisa orang banyak tapi lemah? Sementara sahabat 300 orang bisa mengalahkan 1000. 1000 orang bisa mengalahkan 3000. Kok bisa jumlah banyak tapi lemah? Ini gak masuk logika mereka. Maka mereka bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasul? Kata Rasul, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Ini udah sepaket. Orang kalau cinta dunia udah pasti takut mati. Kenapa takut mati? Ya Allah, baru lunas Ustaz, motor saya masa mati. Kenapa takut mati? Ya Allah, rumah saya baru beres cicilannya, baru habis direnovasi masa saya mati. Kenapa takut mati? Ya Ustaz, kalau saya mati laki saya bagaimana nanti? Nikah lagi dia Ustaz. Nanti dia begini, nanti dia begitu. Padahal kalau sudah mati ya mati aja kan. Terputus sudah hubungan kita dengan yang hidup sebenarnya. Tapi itulah satu paket kata Nabi, hubub dunia pasti efeknya karohiyatul maut. Orang kalau cinta berlebihan terhadap dunia takut mati dia. Tapi kalau kita tidak terlalu berlebihan terhadap dunia, kapanpun mati kita siap, kapanpun meninggal kita siap. Maka orang-orang banyak dulu di zaman Nabi diajak jihad, semangat langsung. Mereka hubub dunianya nggak ada. Mereka cinta dunia tapi cukup sampai di genggaman, tidak sampai ke dalam lubuk hati. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dunia, Allah mudahkan dunia kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan bisnis kita, Allah mudahkan pekerjaan kita, sehingga Allah jadikan dunia itu tunduk di hadapan kita. Tapi mudah-mudahan dunia, harta dan berbagai macam pernak-perniknya tidak sampai menguasai kalbu kita. Dia cukup hanya ada dalam genggaman. Dengan harta itu kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan insya-Allah, sehingga di dunia hidup kita penuh dengan kebahagiaan, dan besok di yaumul qiyamah harta ini yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat 9 sampai dengan 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.